Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini kita masih akan membahas bagaimana cara belajar komputer dari nol, benar-benar dari nol. Dan ini adalah tema-tema yang akan kita bahas di channel ini. Jika teman-teman suka atau merasa terbantu dengan tutorialnya, silahkan tekan tombol subscribe. Pada video kali ini kita masih membahas mengenai tombol-tombol yang ada di keyboard. Di video sebelumnya, video yang ini adalah part pertamanya ya, kita bahas tombol-tombol yang digunakan untuk mengetikkan saja. Di video part 2 kita yang ini kita membahas kombinasi tombol function atau Fn dengan F1 sampai F12. Di sana banyak fungsi yang sangat memudahkan kita pada saat kita menggunakan laptop ataupun komputer. Nah, video kali ini kita akan bahas lagi tombol-tombol lainnya yang belum kita bahas di part 1 dan part 2 yang fungsinya tidak kalah kerennya ya. Sekarang kita akan bahas tombol yang berwarna merah ini, teman-teman. Nah, di sini tombol berwarna merah ini sebenarnya ada beberapa yang masih bisa kita pakai pada saat pengetikan, tapi bisa dikategorikan sangat jarang digunakan. Nah, kita langsung aja bahas tombol yang bisa kita pakai pada saat pengetikan terlebih dahulu ya. Di sini yang pertama kita akan bahas dulu tentang arah panah ini. Nah, sesuai dengan penggambarannya, kalau arah panah itu pasti menggeser ya. Ini ke atas, ini ke bawah, ke kiri, dan ini ke kanan. Nah, cuman apakah yang digeser dengan panah ini? Yang digeser itu adalah kursor teks, teman-teman. Nah, ini yang kedip-kedip ini namanya kursor teks. Dan kalau misalnya kita tekan atas, maka kursornya akan pindah ke atas. Tuh. Kalau kita tekan bawah, ya ke bawah. Kanan-kanan, kiri-kiri, sesuai dengan arah yang kita tekan. Ya, selanjutnya yang lumayan sering digunakan juga di sini ada tombol delete atau biasanya disingkatnya itu del, DEL. Nah, itu fungsinya untuk menghapus, hampir sama fungsinya dengan tombol backspace. Kalau backspace itu menghapus ke arah sebelah kiri, tapi kalau delete itu atau del menghapus ke arah sebelah kanan. Contohnya seperti ini, misalnya saya letakkan kursor teksnya di sini antara N dan G di kata pemungutan ya. Nah, kalau misalnya kita tekan backspace, maka yang terhapus adalah karakter atau teks yang berada di sebelah kiri kursor teks tersebut. Berarti kalau saya pencet sekali, maka yang hilang atau terhapus adalah huruf N-nya. Nih. Terus U, M, E, dan seterusnya. Tapi kalau yang saya tekan tombol delete, maka yang terhapus sebelah kanannya, yaitu huruf G, U, T, A, N, dan seterusnya. Selanjutnya ada pack up sama pack down. Nah, tombol pack up sama pack down ini ada juga yang menyingkat dengan PGUP kalau pack up. Kalau pack down ada PGDN. Biasanya ada yang seperti itu juga ya di tombol keyboardnya. Pack up itu ke atas, pack down itu ke bawah. Maksudnya seperti ini. Ini sama fungsinya dengan scroll yang ada di mouse. Kalau pack up itu ke arah atas ya. Perhatikan kursor teksnya. Kalau pack down itu ke bawah nih. Jadi secara tidak langsung dia menycroll ke bawah. Kalau mau ke atas tinggal pack up. Selanjutnya ada tombol home dan ada juga tombol N. Fungsi kedua tombol tersebut hampir sama. Misalnya kita klik di sini ya, di baris ketiga ini. Nah, kalau saya tekan tombol home, maka kursor teksnya itu akan pindah ke paling depan sini pada baris tersebut. Tapi kalau kita pencet tombol N, maka kebalikannya dia akan ke ujung sebelah kanan seperti ini. Selanjutnya di sini ada tombol Windows ya. Tombol Windows itu lambangnya seperti ini, ada kotak 4. Nah, itu fungsinya untuk menekan tombol Windows yang ada di sini atau tombol start yang di sini tanpa harus kita klik dengan mouse. Nah, jadi tanpa harus mouse kita bisa seperti ini. Nah, untuk mengembalikannya tinggal pencet tombol Windows-nya sekali lagi. Nah, itu adalah salah satu fungsi tombol Windows. Tapi biasanya tombol Windows ini bisa digunakan untuk mengakses shortcut-shortcut ya. Contohnya seperti yang di video kemarin, kalau misalnya kita ingin ke desktop langsung, kita bisa menekan tombol Windows dan huruf D. Selanjutnya di sini ada tombol yang seperti kertas, itu fungsinya adalah seperti klik kanan pada mouse. Misalnya kita sedang ngeklik Google Chrome ini, terus kita pencet tombol yang tadi. Nah, maka akan muncul yang seperti ini, teman-teman. Ini sama aja dengan kalau kita klik kanan seperti ini. Jadi kalau mouse teman-teman itu klik kanannya rusak, masih ada alternatifnya ya. Kita bisa tekan tombol yang tadi. Selanjutnya di sini ada tombol ESC ya, atau tombol escape. Nah, ini saya salah mewarnai sebenarnya. Ini harusnya warna merah karena ini tidak pernah dipakai pada saat pengetikan, teman-teman ya. Nah, tombol ESC sendiri atau escape itu artinya melarikan diri atau kabur. Nah, itu fungsinya itu sangat beragam ya. Contohnya seperti ini, misalnya kita lagi buka setting sesuatu seperti ini ya.
Nah terus kita mau keluar, kita nggak mau pencet yang silang ini, kita bisa langsung tekan ESC. Nah akan tertutup secara langsung ya. Atau misalnya kita lagi buka gambar kayak gini, kita tekan ESC, maka akan tertutup seperti ini teman-teman. Selanjutnya di sini ada tombol print screen. Tombol print screen ini atau biasanya itu ada tulisan PRT-SC, ada juga yang menyingkat seperti itu ya tulisannya di keyboard. Nah itu fungsinya untuk melakukan screenshot. Jadi misalnya tampilan layarnya itu seperti ini, terus kita pencet print screen atau PRT-SC tadi, kemudian kita buka Word atau WA atau apapun itu, lalu kita paste atau Ctrl V. Nah maka ini adalah hasil screenshot layar yang tadi ya teman-teman. Atau kalau mau pastenya itu ke WA, contohnya seperti ini ya, kita buka aja WA lalu Ctrl V. Nah maka screenshotnya akan langsung berbentuk gambar seperti ini, langsung bisa kita kirim. Jadi sangat simple ini. Selanjutnya di sini ada tombol scroll lock atau biasanya disingkat dengan SCR-LK ya. Nah ini sebenarnya fungsinya itu cukup unik ya teman-teman. Untuk mengetahui fungsinya kita buka dulu Microsoft Excel. Nah di sini saya udah tuliskan tulisan sharing DSID ini pada baris ke-24 ya, baris 24 dan kolomnya di kolom P. Nah ini posisinya di tengah-tengah lah ya. Nah ini kalau misalnya kita tekan arah panah ke kanan, nah maka akan pindah ke kanan seperti biasanya ya, atas-atas, bawah-bawah. Misalnya kita klik di suatu tempat, contohnya saya klik yang ada tulisan sharing DSID nya ini, terus kita pencet pada tombol keyboardnya itu scroll lock atau SCR-LK. Nah sekarang akan saya pencet tombol ke kanan, maka yang bergerak itu adalah scrollnya. Nah sedangkan posisinya itu tetap ada di sini ya, kliknya itu tidak berpindah-pindah seperti tadi. Nah ini kalau ke atas bawah juga seperti ini. Nah untuk mengembalikannya kita tinggal pencet lagi SCR-LK nya atau scroll lock nya. Nah, maka akan kembali normal seperti biasa. Selanjutnya di sini ada tombol pause sama break. Nah, ini satu tombol. Nah, ini fungsinya sebenarnya buat masuk ke CMD atau command prompt. Nah, tapi kita bahas aja lah di sini ya, nggak apa-apa. Nah, misalnya kita lagi melakukan ping seperti ini. Ping itu buat ngecek koneksi ya, teman-teman. Nah, di sini kan jalan terus tuh. Kalau misalnya kita tekan pause atau break tadi, nih, maka akan berhenti di sini. Kalau mau melanjutkan lagi, kita tinggal tekan CTRL dan pause atau break tadi. Tuh, maka dia akan lanjut seperti ini. Selanjutnya, satu tombol terakhir yang belum kita bahas adalah tombol insert, teman-teman ya. Tombol insert itu sama fungsinya, tidak untuk pemula juga menurut saya, tapi kita akan bahas lagi. Misalnya kita buka command prompt atau CMD, terus kita tuliskan sesuatu di sini. Nah di sini misalnya saya pencet tombol sebelah kiri, maka kursor teksnya itu akan pindah ke sebelah kiri juga. Tapi posisinya itu ada di bawah huruf ya teman-teman ya, di bawah huruf D. Nah tapi kalau misalnya saya pencet huruf A, maka akan keluar huruf A di depan huruf D-nya. Nah tapi misalnya di sini saya tekan tombol insert, perhatikan kursor teksnya itu lebih lebar ke atas ya. Jadi kayak sedikit bagian hurufnya itu kayak termakan gitu. Nah ini menandakan kalau misalnya di sini saya tekan huruf A, maka A tersebut akan menggantikan huruf D yang tadi ya. Nah seperti ini. Itu fungsi tombol insert. Untuk mengembalikannya lagi kita tinggal pencet tombol insertnya satu kali. Oke, tadi saya udah bilang tadi tombol terakhir adalah tombol insert atau tombol INS ya. Ternyata kita lupa belum bahas tombol yang berwarna hijau ya teman-teman. Nah di sini kita bahas dikit aja ya tentang tombol yang warna hijau ini. Intinya tombol warna hijau itu kalau kita pencet tidak akan ngapa-ngapain ya, karena tombol hijau ini umumnya untuk melakukan shortcut yang nanti akan kita bahas di video yang lain tentunya di sini karena udah terlalu panjang. Tapi kalau tombol ALT ini masih ada efeknya teman-teman. Kalau CTRL itu teman-teman pencet aja nggak bakal ngapa-ngapain. Kalau ALT itu masih ada lah sesuatu yang bisa kita munculkan atau kita kerjakan. Nah contohnya misalnya kita lagi buka seperti ini. Nah kita tekan ALT. Nah teman-teman bisa lihat di bagian atas ini akan muncul beberapa huruf ataupun angka. Sana ada F, 1, 2, H, S, V, sama JP. Nah ini maksudnya kalau misalnya setelah kita tekan ALT tadi, terus kita tekan huruf H, itu artinya kita akan masuk ke tab home yang di sini. Kalau S berarti tab share, kalau view di sini kita tekannya V. Contoh saya akan tekan huruf H. Tuh, maka di sini akan masuk ke tab bagian home. Lalu di bawahnya nanti akan muncul lagi seperti yang tadi ada huruf-huruf gitu.
Nah, ini ke sub menunya berarti. Nah, misalnya kita mau ke apa ya? Ke properties di sini ya. Nah, di sini ada PR, berarti kita tekan P dan R. Nah, secara agak cepat gitu ya. Nah, intinya kurang lebih itulah ya cara penggunaan tombol ALT kalau misalnya bukan untuk shortcut. Nah, sebenarnya ALT sendiri dan JTRL itu untuk shortcut lebih terutamanya ya. Jadi seperti itu ya. Kalau masih ada yang kurang jelas atau dirasa perlu ditanyakan, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya kalau video ini bermanfaat. Tonton juga video-video bermanfaat lainnya di sini dan sampai jumpa di video selanjutnya.